Silakan Kak Findes. Oke, terima kasih Kak Keke, Bu Herna, Kak Nina. Suara saya terdengar cukup jelas nggak? Jelas Kak Findes. Jelas ya, karena di sini lagi hujan. Jadi semoga malam hari ini lancar dan juga kita semua benar-benar dapat semakin mendalami firman Tuhan karena malam hari ini kita akan membahas mengenai kisah penciptaan. Nah, Ibu Bapak siapkan Alkitabnya. Bila perlu kalau memang dirasa butuh keluarkan catatan karena kita akan banyak membahas beberapa hal penting dalam kisah penciptaan yang mungkin seringkali jarang untuk kita dengar atau bahkan jarang kita bahas ya. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak pernah mendengar bahwa kisah penciptaan itu kok seperti ada dua versi. Nah, jawabannya betul. Memang penciptaan itu berangkat dari dua tradisi, ya. Dan kalau kita boleh pisahkan, tradisi yang pertama itu disebut dengan tradisi priest atau imam, ya. Lalu yang kedua itu adalah tradisi Yahwis. Jadi Ibu Bapak, 2 minggu lagi kita akan masuk ke dalam Taurat Musa. Nah, ini saya harus jelaskan dulu bahwa Taurat Musa itu bukan Musa yang menulisnya, ya, tetapi ada 4 sumber tradisi, biasa disingkat dengan tradisi JEDP, yaitu Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Nah, kisah penciptaan itu dari tradisi Pris dan juga Yahwis. Ya. Nah, kita akan baca terlebih dahulu Kejadian 1. Kita buka bersama-sama ayat 1 dan 2. Silakan satu orang volunteer tolong dibacakan Kejadian 1 ayat 1 dan 2. 1 ayat 1 sampai 2. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, terima kasih Kak Mei. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, Ibu Bapak, belum berbentuk dan kosong ini dalam bahasa Ibrani adalah tohu wibohu. Ya, tohu wibohu. Saya akan kirimkan via chat tulisannya. Nah, sebenarnya secara harafiah arti dari tohu wibohu adalah tidak teratur atau chaos. Itu arti harafiahnya. Tetapi diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi belum berbentuk dan kosong. Ya, jadi memang ini adalah keadaan kisah penciptaan di awal. Nah, sebagai informasi, Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a itu berasal dari tradisi priest, ya, atau tradisi imam. Tradisi imam sendiri itu hadir pada saat bangsa Israel dibuang di Babel. Jadi pada saat mereka berada di Babel, kumpulan imam ini membuat kisah penciptaan, atau bukan kisah penciptaan ya, maksudnya ya betul kisah penciptaan ya, bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi, pada mulanya belum berbentuk dan kosong. Nah, ini dari tradisi para imam pada saat mereka berada di pembuangan Babel. Cukup jelas ya, Bu Bapak ya. Nah, itu kurang lebih sekitar abad ke-6 sebelum Masehi.
Ya. Lalu kalau kita perhatikan hari pertama sampai ketiga Allah itu menciptakan ruang. Ya. Saya ulang sekali lagi. Hari pertama sampai hari ketiga Allah itu menciptakan ruang. Nah, seterusnya ayat keempat sampai dengan keenam Allah menciptakan benda-benda untuk mengisi ruangan itu. Nah, ini sebenarnya syarat dengan makna bahwa Allah sudah tahu apa yang akan Ia lakukan, apa yang akan Dia ciptakan. Allah tidak mungkin menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, atau manusia langsung tanpa ada ruangan. Sama seperti kita ingin membangun rumah, tentu kita bangun dulu setiap ruangannya. Ruangan dapur, kamar mandi, kamar tamu, kamar tidur, baru setelah semuanya jadi, kita masukin barang-barangnya. Betul ya Ibu Bapak ya? Nah, tidak mungkin kita masukin barang-barangnya dulu, sedangkan ruangannya belum jadi. Nah, Allah berbuat seperti itu pada kisah penciptaan menurut tradisi Pris. Nah, yang menarik adalah kisah penciptaan yang tersusun rapi ini seolah-olah mau menegaskan bahwa penciptaan telah menghadirkan ketertiban di dunia. Nah, jadi dari awal Allah menciptakan alam semesta dan segala benda yang mengisinya itu penuh dengan keteraturan dan ketertiban. Awal mulanya chaos, awal mulanya kacau. Tetapi karena roh Allah melayang-layang di atas samudera, hadirlah ketertiban. Nah, kita bisa masukkan langsung ke tafsir spiritual moral. Artinya apa? Kalau roh Allah hadir dalam hidup kita, kita yang sebelumnya memiliki hidup yang kacau, diubah oleh roh Allah menjadi pribadi yang hidupnya tertib dan teratur. Nah, jadi kita bisa memaknai ini dari tafsir harafiah, tohu wibohu tadi, yang artinya tidak teratur, lalu kita bisa langsung masuk ke tafsir spiritual yang bagian moral. Jelas ya Ibu Bapak ya? Tetapi kalau kita belum paham tafsir harafiahnya, maka akan sulit untuk mendapatkan spiritual moralnya. Nah, makanya kita di SOG belajar bagaimana kita harus tahu dulu nih tafsir harafiahnya, apa yang diinginkan oleh pengarang dari setiap kitab itu. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam refleksi pribadi kita. Jangan langsung ke refleksi pribadi tanpa tahu maksud pengarang seperti apa. Maka kita harus belajar dari buku-buku tafsir yang tersedia. Itulah gunanya buku tafsir. Ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Dengan kekuatan firman-Nya, Allah mengakhiri kekacauan yang ada dan menciptakan dunia seisinya, mengatur semuanya dengan baik. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 25. Kejadian 1 ayat 25. Silakan, satu orang volunteer tolong bacakan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, Allah melihat apa? Baik. Padahal di awal belum berbentuk dan kosong, tidak baik. Tetapi karena ada roh Allah, maka menjadi baik. Nah, hidup kita sebelum mengenal roh Kristus mungkin kacau, berantakan. Tetapi setelah menerima Kristus,
kita mengalami perjumpaan pribadi dengannya, maka Roh Kudus yang kita terima dalam sakramen baptis membuat kita mampu untuk hidup teratur dan tertib. Nah, itu maksudnya. Maka semuanya menjadi baik. Jelas ya Ibu Bapak ya, teman-teman ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Lalu muncullah ayat ke-26 dan 27. Ayat yang begitu terkenal bahwa Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, tapi seringkali gambar dan rupa Allah ini disalah mengertikan. Misalkan kita itu segambar dengan Allah, kita itu berharga, karena itu kita segambar dengan Allah. Nah, padahal segambar dengan Allah itu tidak ada kaitannya dengan kita berharga. Ya, tapi seringkali ya mendengar kata kita itu segambar dengan Allah artinya kita berharga. Nah, itu kurang tepat. Ya. Kita akan bacakan ayat 26 dan 27. Satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terima kasih Bu Ria. Nah, Ibu Sama-sama, Bapak, Pak. kalau kita baca ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya siapa? Kitanya siapa? Allah. Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Nah, pertanyaannya, tadi kan di awal saya katakan yang nulis kisah penciptaan bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4a itu tradisi apa? Priest atau imam. Nah, imam-imam Yahudi atau bangsa Yahudi percaya Allah Tritunggal nggak, Ibu Bapak? Belum. Enggak. Itu Allah sama roh ya? Hah? Roh yang melayang-layang. Iya, tapi kan kalau roh yang melayang-layang di situ hanya satu kan, roh Allah. Sedangkan di ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita. Huruf K-nya kapital. Ayo, kitanya siapa? Nah, disinilah peranan gereja. Disinilah tradisi suci mengajarkan. Santo Agustinus dari Hippo, sekitar abad keempat Masehi, beliau mengatakan bahwa kita yang dimaksud di sini adalah Allah Tritunggal. Nah, inilah ajaran gereja Katolik. Inilah yang disebut dengan tradisi gereja. Nah, ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kita di sini menurut Santo Agustinus adalah Allah Tritunggal. Nah, mengapa menggunakan kata kita? Menurut beberapa ahli tafsir, kita di sini itu ada dua alasan. Yang pertama adalah banyak
para penulis di Perjanjian Lama, Allah itu digambarkan seperti Allah yang tanda petik jamak. Tetapi sebenarnya hanya satu atau esa. Misalkan saat kita berpidato. Nah, orang yang berpidato itu seringkali bilang, kami ingin, jelas ya Ibu Bapak ya, berbicara mengenai kerjasama. Nah, yang ngomong atas nama kami. Padahal saat itu yang ngomong hanya satu orang. Nah, ini hanya penggunaan kata ganti aja. Sebenarnya Allah itu esa, tetapi kita di sini seperti tadi, ya, hanya sebagai kata pengganti. Lalu yang kedua, banyak kali para ahli tafsir juga mengatakan gambaran orang Israel dulu itu adalah Allah yang tidak hanya satu saja, artinya bahwa Allah itu esa, tetapi Allah juga ingin mengatakan kepada manusia, aku turut berkarya dalam diri manusia. Maka kita di sini adalah Allah yang esa, tetapi juga mengajak manusia untuk berkarya. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi kita di sini pertama itu adalah hanya kata ganti saja menurut beberapa ahli tafsir. Tetapi yang kedua, seringkali penggambaran Allah bagi bangsa Israel itu Allah yang esa, tetapi tidak hanya esa untuk dia, melainkan Allah yang esa itu mengajak setiap ciptaannya untuk ikut ambil bagian dalam karya penciptaannya. Nah, terutama manusia. Nah, maka kita di situ adalah Allah sebagai Allah yang esa, tapi tidak berhenti di situ. Tetapi kitanya itu mengajak manusia untuk bisa ikut dalam bukan menyempurnakan, berpartisipasi dalam karya penciptaannya. Ya, maka kalau kita baca, setelah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah ini, jadi supaya mereka berkuasa. Inilah arti segambar dengan Allah, Ibu Bapak. Ya, segambar itu dari bahasa Ibrani selem, S-E-L-E-M. Artinya manusia diberikan kuasa. Itu arti segambar dengan Allah. Jadi nggak ada kaitannya dengan kita itu berharga karena kita segambar dengan Allah. Tidak ada kaitannya secara etimologi. Ya. Nah, serupa dengan Allah, rupa itu dari bahasa Ibrani demut. Artinya daya kreativitas. Saya ulang sekali lagi ya. Segambar dengan Allah dari bahasa Ibrani itu selem. Artinya diberikan kuasa. Tadi kata kita tadi itu menurut beberapa ahli tafsir yang kedua ya, bahwa Allah tidak sendirian. Memang Allah itu esa. Tapi kita di sini adalah Allah ingin mengajak manusia untuk terlibat dalam karya penciptaannya. Jelas Ibu Bapak ya? Nah, maka diberikan kuasa. Segambar dengan Allah. Nah, ya, itu arti segambar dengan Allah, diberikan kuasa. Maka karya penciptaan Allah itu tidak berhenti. Sampai sekarang masih terus terjadi karena manusia diberikan kuasa. Jadi kita itu wakil Allah di dunia. Untuk apa? Melestarikan alam ciptaannya. Itu yang disebut dengan segambar dengan Allah. Semoga sampai sini bisa dipahami ya Ibu Bapak ya. Nah, arti serupa dengan Allah itu adalah Allah memberikan manusia daya kreativitas. Salah satu daya kreativitas manusia adalah ada di ayat 28.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, ini arti serupa dengan Allah. Bahwa manusia diberikan daya kreativitas untuk beranak cucu. Nah, tapi tidak hanya berhenti pada beranak cucu, melainkan lebih daripada itu. Maka manusia itu kan selalu punya daya kreativitas. Betul nggak Ibu Bapak? Selalu berkembang tahun demi tahun. Sekarang lagi heboh metaverse yang sedang dikembangkan oleh Mark Zuckerberg. Ya. Lagi heboh tentang cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya. Itu kan daya kreativitas manusia. Jelas Ibu Bapak ya. Ilmu teknologi kedokteran berkembang pesat. Ya, obat-obatan, vitamin berkembang pesat. Ya kan? Alat transportasi dulu nggak ada yang namanya ojek online. Ya kan? Sekarang marak ojek online di mana-mana. Dulu kalau kita mau makan harus ngantri, sekarang kita nggak perlu ngantri lagi, cukup tunggu di rumah. Nah, inilah daya kreativitas. Inilah serupa dengan Allah. Ya, yang tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lainnya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, ini arti dari demut atau serupa dengan Allah. Nah, kalau kita tahu tafsir harafiahnya, maka pada saat kita membuat renungan, kita akan semakin mengerti, oh ternyata ini toh maksud dari segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada kaitannya manusia itu berharga, segambar, dan serupa dengan Allah. Tidak ada kaitannya. Karena segambar dan serupa dengan Allah tadi ya, diberikan kuasa dan diberikan daya kreativitas. Nah, maka kaitannya dengan manusia diberikan tanggung jawab untuk melestarikan alam ciptaan. Maka renungan dari seorang Romo begitu indah. Salib itu ada 4 titik, atas, kanan, kiri, dan bawah. Atas itu kita diminta untuk mencintai Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kalau sisi kanan, kita diminta untuk mengasihi sesama. Ya, kalau sisi kiri kita diminta untuk mencintai musuh dan mendoakan siapapun yang telah menganiaya kamu. Iya kan? Nah, kalau bawah itu apa? Mengasihi bumi dan segala isinya. Nah, itulah salib. Saya mikir, oh iya ya, keren banget gitu kan. Bahwa ternyata dengan kita memandang salib, kita juga diminta untuk mencintai alam semesta. Baru setelah itu kita bisa masukkan langkah-langkah konkret. Yaitu dari kisah penciptaan saja. Ya. Nah, yang menarik adalah, coba Ibu Bapak baca ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi laki-laki dan perempuan siapa dulu diciptakan? Laki-laki. Perempuan dulu. Hawa. Bersamaan. Iya kan? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Ayo loh. Jadi, Ibu Bapak, ini penting nih, biar kita tahu secara komprehensif ya. Menurut tradisi Pris, manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Ya,
Itu menurut tradisi Pris. Dan dari firman, bukan dari tanah. Nah, coba baca tuh ayat 26. Berfirmanlah Allah. Jadi manusia lahir dari firman Allah. Nah, ya, bukan dari tanah. Dan laki-laki dan perempuan dilahirkan secara bersama-sama. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, maka kesimpulannya adalah, coba kita baca ayat 31-nya. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Terima kasih Bu Ria. Kalau tadi kita baca ayat 25, dikatakan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Coba kita baca ayat 25 lagi. Betul nggak Ibu Bapak? Bahwa Allah menciptakan semuanya itu baik. Tetapi setelah manusia hadir, ayat 31 kita baca, apa? Allah melihat segala yang dijadikannya itu, apa? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Ada bedanya nggak Ibu Bapak? Banyak. Ada bedanya nggak? Sudah sungguh amat lagi. Iya, sebelum ada manusia, itu hanya baik. Tapi setelah ada manusia, ciptaan Allah menjadi sempurna. Sungguh amat baik. Nah, jadi kehadiran manusia itu seharusnya membuat alam semesta menjadi sungguh amat baik. Nah, ini maka kalau misalkan bawa tema mengenai lingkungan hidup, ini kisah penciptaan tradisi Pris ini sangat cocok. Ya, jelas Ibu Bapak ya. Oke, nah saya lanjutkan ya. Lalu pertanyaan lebih lanjut nih. Bagaimana mungkin penulis kitab Kejadian bisa mengetahui semuanya itu? Padahal manusia pertama saja diciptakan baru pada hari ke-6. Bagaimana bisa menjelaskan hari pertama sampai dengan hari ke-5? Sedangkan manusia aja lahir pada hari yang ke-6. Nah, lalu hari pertama sampai ke-5 tahu dari mana? Maka mulailah muncul suatu pendapat, suatu gagasan bahwa kisah penciptaan bab 1 ini bukanlah suatu laporan pandangan. Maksudnya apa? Bukanlah sebuah catatan historis. Ya. Maka kalau bukan catatan historis, lalu apa? Kisah penciptaan menurut tradisi Pris ini merupakan sebuah madah. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama, hari ketiga misalkan ya. Nah, itu madah. Nah, yang kita lakukan itu madah. Jelas ya Ibu Bapak ya? Terus, maka jadilah petang dan pagi hari ke-4. Nah, false ya, nggak apa-apa. Nah, itu madah. Ya, itu madah. Jadi, sebenarnya kalau kita belajar, kita akan tahu, oh ternyata Gereja Katolik luar biasa tradisinya, itu benar-benar dijaga. Kita nyanyikan madah itu juga dalam gereja. Jelas Ibu Bapak ya.
Maka saya akan simpulkan. Kisah penciptaan dalam tradisi Pris ini, pertama, bukanlah suatu catatan historis, melainkan suatu madah. Jadi para imam di pembuangan Babel itu menyanyikan madah ini. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima, gitu kan? Nah itu madah, itu yang mereka lantunkan, ya, atau mereka bacakan. Lalu yang kedua, tadi saya sempat singgung ya, kisah penciptaan menurut tradisi Pris ini ditulis pada saat mereka berada di pembuangan Babel. Tetapi meskipun mereka berada di pembuangan Babel, mereka tetap percaya bahwa Yahweh itu baik dan setia, yang tidak akan meninggalkan mereka. Itu yang kedua tuh. Lalu yang ketiga, kesimpulannya adalah kehadiran Allah yang tidak teratur menjadi teratur. Yang gelap menjadi terang. Sehingga semuanya menjadi harmonis. Nah, ya, karena kehadiran Allah dari yang tidak teratur menjadi teratur, dari yang gelap menjadi terang. Maka inilah salah satu alasan untuk membuktikan bahwa Allah itu sungguh ada. Karena kalau tidak ada yang mengaturnya, maka setiap planet itu akan bertabrakan. Lalu lintas itu kalau tidak ada rambu-rambunya, kendaraan itu pada tabrakan. Nah, maka alam semesta kalau tidak ada yang mengaturnya pasti berantakan. Manusia akan makan sesamanya. Nah, ya. Dan seterusnya. Nah, maka pasti ada yang menciptakan. Ini kata-kata dari Aristoteles, ya, bahwa ada suatu kuasa yang mengatur alam semesta ini. Nah, ya, kalau nggak ada yang mengatur, nggak mungkin. Semuanya serba teratur. Jelas ya, Bu Bapak ya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam tradisi yang kedua, yaitu tradisi Yahwis. Nah, tradisi inilah yang seringkali dibagikan atau diceritakan. Ya, tradisi ini lebih familiar. Tradisi inilah yang mengajarkan kepada kita manusia berasal dari tanah dan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, tampak ada dua perbedaan besar. Nah, biasanya inilah yang diserang oleh Kristen. Di Alkitab aja nggak konsisten. Kisah penciptaan aja ada dua versi. Bagaimana mungkin? Nah, kita yang belum tahu bingung. Oh iya ya, kok ada dua versi? Mana yang benar? Oke, Ibu Bapak, manusia diciptakan hari keberapa? Keenam. Hari ke-6 menurut tradisi Pris. Nah, sekarang kalau kita baca menurut tradisi Yahwis dari Kejadian bab 2 ayat 4b sampai dengan 25, maka manusia diciptakan hari keberapa? Coba kita baca yuk. Ayat, iya betul. Ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Dimulai dari ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi.
dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, terima kasih Bu Ratna. Loh, jadi yang benar yang mana ini? Manusia dilahirkan, diciptakan hari ke-6 atau hari pertama? Tambah mumet. Ini 2 kali, Kak. Kenapa? Tanya 2 kali. Hari pertama iya, hari ke-6 iya. Nah, ya, maka pentingnya kita belajar secara komprehensif, Ibu Bapak. Jadi kita bisa semakin diperkaya kan. Kalau kita baca ayat yang ke-5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Bukan padang Sumatera Barat ya. Nah, sedangkan di bab 1 ayat 11, coba kita baca. Kalau barusan kita baca bab 2 ayat 5, belum ada semak apapun. Tapi kalau kita baca bab 1 ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Nah, kita bingung. Loh, di bab 1 ayat 11 udah ada tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa kok di bab 2 ayat 5 belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada semak-semak? Nah, jawabannya tadi, karena tradisi yang berbeda. Satu tradisi Yahwis, satu tradisi Pris. Nah, Kejadian 2 ayat 4b sampai dengan 25 ini adalah tradisi yang berbeda dengan tradisi Pris, yang disebut dengan tradisi Yahwis. Jelas Ibu Bapak ya? Maka kalau kita mau gaya-gayaan, kalau ada pewarta bilang manusia diciptakan hari yang ke-6. Belum lengkap, Pak. ya, kalau mau gaya-gayaan. Tapi ya nggak boleh seperti itu. Nanti kalau kayak gitu tanya, siapa tuh yang ngajarin kayak gitu? ya kita cukup tahu aja ya, kita cukup tahu ya, oh ternyata kayak gini gitu kan, bukan berarti kita merasa lebih tahu ya. Oke, berikutnya kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Kalau tadi Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah memberikan atau mengutarakan firman-Nya, lalu manusia jadi. Tapi dalam tradisi Yahwis tidaklah demikian. Tradisi Yahwis mengatakan apa? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya, pertanyaannya, kenapa kok menurut tradisi Yahwis manusia diciptakan dari debu tanah? Kenapa kok nggak dari pohon-pohonan ya atau buah-buahan? Kenapa harus dari debu tanah? Jawabannya simple. Karena tradisi Yahwis itu ditulis kurang lebih abad ke-10 sebelum Masehi, zamannya Raja Saul. Dan saat itu mata pencaharian utama mereka adalah petani. Nah, kalau petani itu nggak jauh-jauh dari tanah. Nah, maka tradisi Yahwis itu merenungkan bahwa Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Karena latar belakang mereka adalah seorang petani.
Nah, kalau mereka nelayan mungkin manusia diciptakan dari air. Seperti seperti teori dari filsuf Thales, ya, semua itu berasal dari air. Ya. Tetapi karena ini ditulis oleh tradisi Yahwis, background mata pencahariannya adalah bertani, maka manusia diciptakan dari debu tanah. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, setelah manusia diciptakan oleh Allah, manusia diberikan hembusan nafasnya. Maka dikatakan dan menghembuskan nafas hidup. Nah, nafas hidup itu dari bahasa Ibraninya adalah ruah Elohim. Nah, kalau kita pernah baca buku renungan ruah itu artinya roh. Ya, ruah itu artinya roh. Ya, ruah Elohim itu artinya roh Allah, tapi diterjemahkan nafas hidup. Nah, itu ruah Elohim, nafas hidup. Ya, oke. Ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya, terutama binatang. Binatang mempunyai jiwa, tapi tidak mempunyai roh. Ya, karena manusia diciptakan itu diberikan nafas hidup, ruah Elohim, sehingga jiwa kita memiliki roh atau jiwa yang rohani, berbeda dengan binatang. Maka pada saat binatang meninggal, kita nggak doakan supaya mereka masuk dalam kerajaan surga. Ya, tetapi kalau manusia kita tetap doakan karena jiwa mereka itu memiliki roh, jiwa yang rohani. Ya, maka berdoa bagi jiwa-jiwa di purgatorium. Ya, karena ada roh Allah yang dihembuskan oleh Allah sehingga manusia itu dapat hidup. Jadi manusia itu dapat hidup karena roh Allah. Ya. Oke. Berikutnya. Kalau kita baca Kejadian 2 ayat 8, satu orang volunteer tolong bacakan. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Oke, beda dengan tadi ya Ibu Bapak ya. Kalau menurut tradisi Yahwis, setelah Allah menciptakan manusia, Allah baru menciptakan Taman Eden. Nah, baru setelah itu manusia ditempatkan di Taman Eden itu. Ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ternyata setelah Allah menciptakan manusia, barulah Allah menciptakan Taman Eden, tumbuh-tumbuhan, lainnya. Ini kebalikan dari tradisi Pris. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan ada dua versi, karena memang dua tradisi. Nah, kalau kita perhatikan, kita lompat sekarang di ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, ternyata Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut tradisi Yahwis itu berbeda waktunya. Jelas ya Bu Bapak ya? Kalau di dalam tradisi Pris tadi secara bersamaan. Tapi menurut tradisi Yahwis waktunya berbeda. Nah, disinilah
permenungan dari Santo Yohanes Paulus II. Ya, dalam teologi tubuhnya, Theology of the Body, bahwa beliau mengajarkan tentang kesendirian asali. Artinya apa? Manusia pertama itu sendiri dulu. Ya, kepenuhan cinta Allah. Karena kan waktu itu tidak ada yang lain selain Allah dan manusia pertama itu. Nah, setelah Allah melihat manusia pertama itu kepenuhan cinta, maka Allah mengatakan tidak baik manusia seorang diri. Kenapa? Karena hakikat cinta itu adalah memberi. Nah, jadi akhirnya Allah menciptakan manusia yang lain agar manusia yang lain itu benar-benar dapat merasakan cinta dari manusia yang sebelumnya. Nah, inilah makna cinta kasih yang hakikatnya selalu memberi. Ya, kenapa? Karena manusia pertama tidak bisa memberikan cintanya kepada binatang. Karena tidak sepadan. Ya, tidak bisa memberikan cintanya kepada tumbuh-tumbuhan karena tidak sepadan. Ya, maka kalau kita lompat sekarang ke Efesus, nah ini kaitannya sangat dekat dengan Efesus. Efesus bab 6 ayat 25 dan 26. Coba satu orang volunteer tolong bacakan. Efesus 5 ayat 25 dan 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, 27 dan 28 Bu Lucia sekalian. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, terima kasih Bu Lucia. Jelas ya Ibu Bapak ya? Ya, bahwa hakikat dari kasih itu mencintai. Maka tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, maka tugas laki-laki itu sungguh mengasihi perempuan. Dan perempuan diminta untuk menghormati laki-laki. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di Efesus 5, coba kita buka lagi Efesus 5, ayat yang ke-22, silakan, satu orang volunteer. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, terima kasih Ibu. Seringkali ayat ini menjadi senjata ampuh bagi para suami. Bahwa istri diminta untuk tunduk. Nah, tapi malam hari ini para ibu, ini menjadi kekuatan justru buat para ibu, para perempuan. Kenapa? Karena tunduk itu berasal dari kata submission, bahasa Inggrisnya. Submission. Dari dua kata sub and mission. Sub itu bagian, mission itu misi. Jadi sebenarnya istri itu merupakan bagian dari misi suami. Nah,
pertanyaannya, misi suami itu apa? Misi suami ada di ayat berikutnya, 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi misi suami adalah menyelamatkan istrinya. Dengan cara apa? Mengasihi, menguduskan, memandikan istrinya dengan air dan firman. Maka kalau istri tidak masuk dalam kerajaan surga, yang bertanggung jawab adalah suami. Dan istri punya kewajiban untuk memberikan warning, reminder, pa, atau yah, atau apalagi, sayang, ya kan? Aku hari ini belum merasakan cintamu. Nah itu, istri punya kewajiban untuk merasa dicintai oleh suami. Karena itu misi dari suami, mengasihi dan menyelamatkan tubuhnya sendiri. Maka waktu saya ikut kanonik, Romo itu bilang ke saya, Vindes, kamu tahu nggak, kalau nanti istrimu meninggal nggak masuk surga, kamu yang bertanggung jawab. Ya kan? Ya, dalam hati saya, Romo, aduh gimana ini, udah telanjur gitu kan, udah jauh. Makanya setiap kali istri saya nggak merasa saya pedulikan karena saya sibuk, mana nih? Aku nggak merasa dicintai. Nah, disitulah saya teringat akan janji suci. Oke, saya ajak jalan, ya, saya traktir, ya kan. Nah, inilah sebenarnya yang apa bagi saya yang indah ya dalam ajaran gereja Katolik ya, bahwa suami itu punya misi mengasihi istri, menyelamatkan istri. Dan istri punya kewajiban untuk memberikan suami kesempatan mengasihi, mencintainya. Kalau tidak merasakan kasih dan cinta dari suami, istri punya kewajiban untuk memberikan reminder. Nah, ya. Oke, maka tugas suami itu berat. Karena kan seperti Kristus yang mencintai gerejanya. Ya. Oke, berikutnya kita masuk lagi ke Kejadian. Nah, setelah itu kita baca Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi manusia itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan nama nih kepada masing-masing ciptaan Allah. Oh, ini namanya sapi, burung, ikan. Nah, ya. Nah, itu yang dikatakan segambar, diberikan kuasa. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, ini yang dikatakan segambar, diberikan kuasa. Ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kira-kira yang dilihat oleh manusia ini apa? Kok tidak menemukan yang sepadan? Bentuk tubuhnya. Kok beda ya? Sapi sama saya bentuk tubuhnya. Kok beda ya? Kambing sama saya bentuk tubuhnya. Maka dia merasa, nggak ada nih yang sepadan denganku. Nah, mana? Akhirnya apa? Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak.
Nah, tidur nyenyak ini sebenarnya hanya sebagai ungkapan aja bahwa manusia yang akan Allah ciptakan memang sungguh berasal dari kuasa Allah. Ya, manusia yang pertama itu tidak punya kuasa. Nah, maka di dalam bahasa yang barusan kita baca, dibuat tidur nyenyak. Nah, artinya bahwa yang menciptakan manusia itu Allah. Nah, ya, dengan kata dibuat tidur nyenyak. Ya, kemudian ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, maka ini sebuah karya yang luar biasa, sama seperti Hawa yang lahir dari tulang rusuk Adam, demikian juga gereja yang lahir dari tulang rusuk Yesus Kristus. Ya, darah dan air. Ya, sakramen Ekaristi dan sakramen baptis. Nah, itu lambang gereja. Ya, dengan kita menerima sakramen baptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita diangkat menjadi anggota gereja, dan dosa-dosa kita diampuni. Dengan kita menerima sakramen Ekaristi, kita bersatu erat dengan Yesus. Nah, maka darah dan air itu merupakan tanda lahir gereja yang keluar dari tulang rusuk Yesus Kristus. Sama seperti Hawa yang hadir dari tulang rusuk Adam. Ya. Maka ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Perhatikan. Nah, jadi kesimpulannya adalah tradisi Yahwis itu memberikan catatan bahwa manusia itu lahir hari pertama, yaitu kalau kita boleh sebut namanya Adam. Dan setelah itu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, sebelumnya Taman Eden, lalu binatang, burung di udara dan sebagainya. Barulah Allah menciptakan manusia berikutnya atau yang kita kenal dengan namanya Hawa. Ya. Dan ayat 23. Lalu berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi yang dilihat dari manusia itu adalah tubuhnya. Sama. Maka dikatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena sama bentuknya. Maka tubuh manusia itu adalah sakramen. Nah, ya. Tubuh manusia itu berbicara mengenai kasih Allah. Karena Allah begitu mengasihi manusia, maka Allah memberikan penolong yang sepadan. Nah, jadi karena kebaikan Allah kepada manusia pertama, hadirlah manusia yang berikutnya. Jadi manusia itu saling melengkapi dan mereka adalah sakramen untuk pasangannya masing-masing. Nah, maka dalam gereja Katolik, satu-satunya sakramen yang tidak diberikan oleh imam maupun uskup itu sakramen perkawinan. Karena yang memberikan adalah masing-masing pasangan. Romo hanya memberkati. Dan diakon yang tertabis juga bisa memberkati perkawinan. Jadi kalau misalkan kita nggak dapetin romo karena romo sibuk, di paroki kita ada diakon yang sudah tertabis. Nah, beliau bisa memberikan berkat perkawinan. Ya, oke. Nah, lanjut ya, ayat 24 dan 25.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini yang disebut dengan perkawinan yang utuh. Nah, bahwa perkawinan itu belum utuh kalau tidak berhubungan suami istri. Nah, dalam bahasa gereja itu disebut dengan rotum consumatum. Rotum consumatum itu artinya perkawinan itu menjadi utuh. Nah, rotum consumatum. Jadi perkawinan itu terjadi secara utuh pada saat kita mengucapkan janji suci di dalam gereja, tetapi belum menjadi utuh kalau belum hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri itulah dua menjadi satu. Ya, maka kalau kita sudah diberkati di dalam gereja mengucapkan janji suci, jangan senang dulu. Ya, karena belum rotum consumatum. Itu masih bisa ada pembatalannya kalau belum rotum consumatum. Tapi kalau sudah benar-benar berhubungan suami istri, itu tidak bisa dibatalkan. Kecuali ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah secara hukum gereja. Nah, itu bisa. Tetapi kalau misalkan karena nggak suka dengan kebiasaannya yang baru tahu waktu kawin, atau nggak suka karena malas kerja, mau cerai, udah nggak bisa. Karena udah rotum consumatum, sudah menjadi satu daging. Nah itu. Ya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jelas Ibu Bapak ya? Oke, maka perkawinan gereja Katolik itu monogami dan tidak terceraikan. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Rotum consumatum, sudah utuh, sudah sempurna. Ya, firman menjadi manusia. Itu dapat kita lihat dalam sakramen perkawinan. Indah ya. Firman sabda menjadi daging itu dapat kita lihat ya secara simbolik ya, ini bahasa saya simbolik, itu dalam sakramen perkawinan. Sabda itu pada saat kita mengucapkan janji suci dalam gereja, itu sabda. Nah, menjadi daging itu pada saat berhubungan suami istri. Nah, ya, sabda menjadi daging. Gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan. Ibu Bapak, Kejadian bab 2 ayat 4b sampai dengan 25 merupakan tradisi Yahwis yang ditulis atau berkembang sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih beda 4 abad ya dengan tradisi pris. Latar belakangnya adalah budaya petani. Maka nggak heran kalau tanah itu memegang peranan penting. Ya. Lalu manusia itu diciptakan dari tanah, hadir untuk mengolah tanah. Dan kehidupannya juga tergantung pada tanah. Kehidupan manusia sampai sekarang kan tergantung dari tanah. Betul nggak Ibu Bapak? Ya kalau tanahnya gersang, tanahnya tandus, nah itu pasti akan membuat manusia susah. Tetapi kalau tanahnya subur, itu akan membuat manusia makmur. Nah ya. Nah kemudian membaca kisah ini muncul kesan yang sangat kuat bahwa kita itu sedang berhadapan dengan cerita rakyat. Ya. Apalagi nanti di kemudian akan muncul hal yang menakjubkan. Yaitu kalau kita baca bab 3, ternyata ular bisa berbicara kepada manusia. Ya, jadi ini hal yang menarik ya. Ya, jangan kaget karena memang dari sini muncullah beberapa pandangan dari para ahli tafsir bahwa kisah penciptaan ini merupakan cerita rakyat.
Ya. Dan tradisi Yahwis itu rupanya ingin mengungkapkan kesaksiannya, sekalian mengajar jemaat dengan memanfaatkan cerita-cerita rakyat yang saat itu sedang beredar. Jadi cerita-cerita rakyat itu yang sedang beredar di zamannya tradisi Yahwis itu diangkat oleh mereka sehingga mereka juga ingin mengungkapkan kesaksiannya bahwa Allah itu sungguh amat baik. Jelas Ibu Bapak ya? Nah, selain itu, Kejadian bab 2 ini tidak terutama bermaksud menjelaskan asal-usul manusia dan ciptaan yang lain. Fokusnya bukan di situ. Fokusnya bukan pada asal-usul manusia diciptakan. Fokusnya ada di ayat 24, yaitu sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, fokusnya adalah ayat 24 ini. Ya, dan ini tidak lain tidak bukan adalah mengenai asal-usul perkawinan. Nah, ya. Karena itu, kita diharapkan membaca perikop ini dengan bijaksana dan berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Banyak orang berpikir bahwa martabat perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Karena diciptakan dari tulang rusuk. Ya kan? Setelah diciptakan laki-laki, baru perempuan. Artinya apa? Laki-laki adalah prioritas utama, baru perempuan. Nah, ini yang mau diklarifikasi. Enggak seperti itu. Ya, jangan salah paham. Kisah ini tidak berbicara tentang perbedaan martabat laki-laki dan perempuan. Bukan itu. Ya, yang dikemukakan adalah kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga pada waktu itu. Ya, kenapa? Dalam perspektif abad ke-10 sebelum Masehi, Kejadian bab 2 ini menggambarkan keberadaan perempuan sebagai penolong bagi suaminya. Itu perspektif dulu. Perempuan diharapkan senantiasa memberikan dukungan pada suaminya agar suaminya mencapai tujuannya. Saat itu, maka Santo Yohanes Paulus II mengajarkan dalam teologi tubuhnya bahwa ternyata tujuan suami itu seperti yang barusan kita bahas dalam Efesus, mengasihi dan menyelamatkan istrinya. Nah, ini keren banget bagi saya. Bagaimana Santo Yohanes Paulus II dalam teologi tubuhnya mengajarkan kepada kita semakin jelas, semakin terang bahwa tugas suami itu adalah mengasihi dan menyelamatkan istrinya. Karena Kejadian bab 2 ini fokusnya di sana mengenai perkawinan. Ya, maka kita harus pahami ini secara kontekstual. Perbedaan bab 1 dan bab 2 dalam kisah penciptaan. Ya, pesannya berbeda, proses penciptaannya berbeda, tapi ada makna-makna yang dalam yang bisa kita gali. Ya, tadi saya sudah jelaskan dalam kesimpulannya. Ya, baik tradisi Pris dan juga tradisi Yahwis. Oke, selesai. Silakan kalau ada pertanyaan.